berdasarkan hadis-hadis ini berarti bacaan zikir, tahlil untuk orang mati itu bermanfaat. Dan yang pertama kali membacakan itu bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Nusantara, tetapi siapa? Baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, pada edisi malam ini kajian Islam aktual akan membahas tentang hukum anjuran zikir tahlil kematian. Mengapa ini perlu kita bicarakan? Yang pertama, tradisi zikir tahlil kematian ini sudah berlangsung sekian lama di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia Islam. Yang kedua, akhir-akhir ini ada kelompok yang suka membawa virus, yaitu kelompok Wahabi, membawa virus agar orang tidak berzikir, menganggap tahlilan, zikir tahlil, zikir kematian itu tidak ada dalilnya. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan kaum muslimin yang sudah biasa tahlil, pada malam ini kita akan membicarakan zikir untuk orang mati. Sebenarnya membaca zikir untuk orang mati yang pertama kali mengadakan itu siapa? Yang jelas itu bukan ulama Nusantara, bukan kiai Jawa, bukan tuan guru Melayu, bukan guru Lombok, bukan guru Kalimantan Selatan, bukan tengku para ulama dari Aceh atau dari mana-mana. Tapi siapa? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Itu di mana? Itu diterangkan di dalam banyak kitab-kitab hadis. Salah satunya yang akan kami sampaikan di sini adalah ini kitab termasuk salah satu kitab hadis tertua, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Musnad Imam Ahmad bin Hambal ini diterbitkan oleh sebagian ulama modern itu sampai 50 jilid. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal ini, dalam musnadnya Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, ada sebuah hadis. Ini hadis nomor 14.934. Kalau terbitan Muassasatur Risalah yang populer banyak dimiliki orang, itu hadis nomor 14.873. Di sini dikatakan haddatsana Ya'qub, haddatsana Abi Ali bin Ishaq, haddatsani Mu'adz bin Rifa'ah al-Ansari thumma az-Zuraqi an Mahmud bin Abdurrahman bin Amr bin al-Jamuh an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala. Sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami keluar, artinya pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari menuju saat kediaman Sa'ad bin Mu'adz ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Qala, Jabir berkata, falamma shalla alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya,
Wa wudi'a fi qabrihi. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini diletakkan di kuburannya, dimasukkan dalam kubur. Wa suwiya alaihi, kemudian tanah ditutup rata di atasnya. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih, subhanallah subhanallah. Fasabbahna tawilan. Maka kami para sahabat ikut membaca tasbih dalam waktu yang lama. Subhanallah subhanallah subhanallah, lama. Tsumma kabbara, kemudian Rasulullah membaca takbir, baca Allahu Akbar. Fakabbarna, para sahabat juga baca takbir. Fakila, setelah selesai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta. Hai Rasulullah, kenapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Apa jawaban baginda? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu hatta farrajahu Allah azza wa jalla anhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh dihimpit kuburan. Karenanya Rasulullah baca subhanallah, baca Allahu Akbar, diikuti para sahabat. Hingga akhirnya Allah melepaskannya dari himpitan kubur itu. Nah, hadis ini kata para ulama nilainya hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat, bukan tidak ada gunanya. Ini yang dibaca subhanallah kemudian Allahu Akbar. Nah, hadis ini di dalam Musnad Ahmad diriwayatkan di dalam 2 tempat. Selain yang tadi dengan lafadz yang sama, dengan lafadz dengan redaksi agak beda sedikit di beberapa halaman berikutnya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama lain. Ini kitab-kitab klasik ya. Ini kitab Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd ini karangannya Al-Imam Hannad bin As-Sari Al-Kufi rahimahullah. Kalau Imam Ahmad wafat tahun 251. Ini Imam Hannad bin As-Sari ini wafat tahun 243. Jadi ini lebih awal beberapa tahun. Jadi kitab ini lebih awal daripada kitab Musnad Ahmad. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Az-Zuhd karangan Imam Hannad bin As-Sari ini diterangkan ada hadis ya. Haddatsana Ibnu Fudail an Abi Sufyan anil Hasan qala. Ini hadisnya mursal tetapi sanadnya hasan. Karena para perawinya thiqat, dapat dipercaya. Qala, Hasan Al-Basri berkata, Asabat Sa'd bin Mu'adzin jirahatun. Sa'ad bin Mu'adz terkena cedera atau luka. Faja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mur'atin tudawi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruhnya pada seorang wanita yang bisa mengobatinya. Enggak disebutkan di sini siapa wanita yang ahli mengobati ini. Famata minal lail. Ternyata pada malam itu juga Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Fa'atahu Jibril alaihi salam fa akhbarahu faqal. Lalu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam menceritakan dan berkata, laqad mata al-laila. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad mata al-lailata fikum rajulun laqad ihtazza al-'arsy li hubbi liqa'illahi iyyah. Sungguh pada malam ini benar-benar telah meninggal dunia di antara kamu seorang laki-laki, di mana arasy benar-benar bergoncang karena Allah senang berjumpa dengan laki-laki itu. Fa idzan huwa Sa'ad, ternyata yang meninggal pada malam itu Sa'ad bin Mu'adz. Qal
Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu. Lalu Rasulullah SAW masuk ke kuburannya, di area kuburan itu. Faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Lalu Rasulullah SAW membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu baca tasbih. Falamma kharaja, setelah keluar dari area kuburan itu, setelah dikuburkan, artinya baca-baca tadi. Qilalahu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma ra'ainaka sana'taha kadza qattu. Hai Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau melakukan seperti tadi sama sekali. Yaitu baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Itu kenapa? Qal Rasulullah SAW bersabda, innahu dhumma fil qabri dhammatan hatta shara mithla sya'rah. Sa'ad bin Mu'adz ini dihimpit oleh kuburan dengan satu himpitan sampai dia menjadi seperti rambut. Padahal orang soleh. Padahal ketika meninggal arsy bergoncang. Dia disenangi arsy. Arsy senang pada beliau. Allah senang pada beliau sampai arsy bergoncang. Ternyata dihimpit oleh kuburan. Karenanya Rasulullah SAW baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Lalu sabda Rasulullah, fada'autullaha ayyuraffih anhu dzalik. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah melepaskannya dari himpitan kuburan itu. Nah, mengapa beliau ini dihimpit oleh kuburan? Wa dzalika annahu kana la yastabru minal baul. Demikian ini karena Sa'ad bin Mu'adz ini sering tidak menuntaskan ketika buang air kecil ketika kencing. Maksudnya tidak menuntaskan bagaimana? Kadang dia mungkin ya kencing, setelah berwudu kencing lagi, tidak wudu lagi, tidak sampai selesai. Mungkin beberapa kali itu dihimpit oleh kuburan. Apalagi orang yang tidak sholat. Ini rajin sholat, ini orangnya soleh. Nah hadis ini sanadnya mursal, sanadnya hasan dan termasuk hadis mursal. Para perawinya dipercaya. Karena ini mursal, diperkuat dengan hadis tadi, maka semakin kuat. Cuma ada perbedaan kalau tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar, di sini juga ada bacaan tahlil. Kalau terjadi seperti ini, manhaj Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kalau bisa dikompromikan. Berarti hadis riwayat satunya hanya menyebutkan bacaan tasbih dan takbir. Di sini lebih lengkap. Maka lebih berhati-hati dibaca semua. Ini dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Hannad bin As-Sari. Kemudian ulama yang wafat berikutnya lagi. Yaitu ini ada kitab lagi ya. Ada kitab namanya Nawadirul Usul fi ma'rifati akhbarir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karangan Imam Al-Hafidz Al-Hakim At-Tirmidzi. Imam Al-Hakim At-Tirmidzi ini tentang tahun wafatnya para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 255 Hijriah. Berarti dekat dengan masa Imam Ahmad. Imam Ahmad tahun 251. Ada yang mengatakan tahun 285, jauh lagi. Ada yang mengatakan 320. Tapi yang penting ini ada hadisnya. Nah, di dalam ini kitab Nawadirul Usul juz 1 halaman 238. Haddatsana Harun bin Hatim Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz lamma mata Sa'dun nazala Jibril. Arsy Tuhan bergoncang karena meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Ketika Sa'd meninggal, Jibril turun faqal
Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, rajulun min ummatika mata, ihtazzalahal arsy." Hai Muhammad, seorang laki-laki dari umatmu meninggal dan arsy bergoncang karenanya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Lalu Rasulullah SAW keluar menuju masjid, fa idzan imra'atun fil masjid. Ternyata seorang perempuan ada di masjid. Faqalat, perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, inna Sa'd bin Mu'adz qad mata." Rasulullah, sesungguhnya Sa'd bin Mu'adz telah meninggal. Fa syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinazatahu. Rasulullah SAW menyaksikan jenazahnya. Artinya ikut mengantarkan ke kuburan sampai pemakaman. Fajalasa 'alal qabri, setelah pemakaman beliau duduk di atas kubur. Faqala la ilaha illallah subhanallah. Beliau membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, "Hadzal 'abdus salihu qad duyyiqa 'alaihi qabruhu hatta khasyitu alla yuwassa' 'alaihi." Hamba yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya sampai aku khawatir tidak dilapangkan lagi. Tsumma wussi'a 'alaihi, kemudian dilapangkan lagi kuburan itu dengan dibacakan la ilaha illallah subhanallah. Sanad hadis ini sanadnya dhaif, tetapi aslul hadis sahihun masyhur. Hadisnya sahih dan populer. Kemudian juga diriwayatkan oleh imam yang sangat terkenal, tidak asing bagi kita, Imam Al-Baihaqi. Beliau punya kitab berjudul Itsbatu Azabil Qabr. Imam Al-Baihaqi ini wafat tahun 458 Hijriah. Nah, di sini saya baca ya langsung pada hadisnya. Lama an Jabir bin Abdullah qala, Jabir bin Abdullah berkata, "Lama wudi'a Sa'd bin Mu'adz fi hufratihi, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabbahan nasu ma'ahu." Setelah Sa'd bin Mu'adz ini diletakkan di dalam kuburnya, artinya selesai penguburan, Rasulullah SAW membaca subhanallah dan para sahabat baca subhanallah bersama beliau. Kemudian wa kabbaral qaumu ma'ahu, lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar. Orang-orang baca Allahu Akbar sama beliau. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mimma sabbahta?" Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah? Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadzal 'abdus salihu laqad tadayaqa 'alaihi qabruhu hatta farrajahu Allahu an." Orang yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Bayangkan orang soleh dihimpit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Karenanya Rasulullah SAW baca subhanallah, baca Allahu Akbar, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, ini sama dengan hadis yang di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini oleh beliau juga diriwayatkan di dalam kitab satunya Dalailun Nubuwah, juz 4 halaman 29. Kitabnya ada di belakang. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini berarti bacaan zikir, tahlil untuk orang mati itu bermanfaat. Dan yang pertama kali membacakan itu bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Nusantara, tetapi siapa? Baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ini tahlil. Manfaatnya meringankan beban orang yang meninggal dunia, agar kuburannya dilapangkan oleh Allah. Jadi jangan dikira zikir tahlil itu tidak ada dalilnya. Mungkin ada yang bertanya, loh itu kan zikir dibaca di atas kuburan. Ya memang yang bagus dibaca di atas kuburan, zikir itu. Tapi dibaca di rumah juga gak apa-apa, seperti yang kita biasanya masyarakat di Indonesia. Mengapa bacanya malam-malam di rumah? Bacanya malam-malam, kita ini kalau ada tetangga meninggal, sejak pagi sudah ngurus. Sampai pemakaman biasanya pukul 8 atau pukul 9, habis itu berangkat kerja. Nanti bantuan zikirnya malam-malam. Dan gak apa-apa. Mengapa gak apa-apa? Ya memang doa
doa ya seperti itu, yang penting melakukan daripada enggak. Sholat jenazah, ketika ada orang meninggal, sholat jenazah itu ya di depan jenazah itu, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW tidak tahu ada orang meninggal, seorang perempuan yang biasanya membersihkan masjid. Setelah pemakaman Rasulullah SAW baru diberitahu. Akhirnya apa? Rasulullah bersama para sahabat datang ke kuburan, sholat jenazah di situ karena memungkinkan. Kadang-kadang tidak memungkinkan, hadisnya juga sahih. Siapa? Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah, meninggal dunia. Maka bagaimana? Rasulullah SAW melakukan sholat ghaib dari kota Madinah. Tahlil juga begitu. Kalau kita tidak di kuburan, berarti tahlilnya bil ghaib, artinya tidak di depan kita. Mendoakan orang, ada orangnya kita doakan, itu bagus. Kalau tidak ada orangnya kita doakan, bagus juga. Mendoakan orang tidak ada orangnya, karena mendoakan saudara fi dhahril ghaib ketika tidak ada orangnya itu cepat diijabah, cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi soal pemahaman-pemahaman harus di kuburan, harus ini, jangan dipersoalkan. Orang-orang Wahabi ketika disampaikan hadis ini, loh berarti bacanya di kuburan, tahlil, jangan di rumah. Kamu gak baca. Wahabi itu gak baca, di kuburan gak baca, di rumah gak baca. Tambah ruwet ini. Oh gak baca kok, ngurus yang baca. Karenanya dari sekarang kita ini tidak perlu mempersoalkan lagi bacaan zikir tahlil. Mengapa? Karena dalilnya sangat kuat. Sangat kuat. Kemudian zikir tahlil yang disusun oleh para ulama itu tidak hanya sebatas membaca subhanallah, membaca la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar, tapi dirangkai dengan ayat Al-Quran, ada sholawat, dan ada beberapa bacaan lagi di dalamnya. Itu semua ada dalil-dalilnya. Para ulama menyusun itu sudah jelas dalil-dalilnya. Dalil-dalil itu bukan urusan kita. Itu urusan ulama-ulama kita yang memang alim. Ulama-ulama kita yang dulu-dulu. Kita ini hanya bertaklid, hanya berusaha menyampaikan, berusaha mengamalkan hasil ijtihad ulama-ulama dulu. Kita percayakan kepada mereka. Dan kita menyampaikan begini ini dalam rangka membela apa yang telah diwariskan oleh guru-guru kita dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita rajin tahlil ya. Jadi walaupun masa-masa seperti sekarang, kalau ada tetangga meninggal, tetap kita bacakan tahlil. Untuk daerah-daerah yang memang tidak ada virus corona, tidak ada masalah, ya tetap tahlil seperti biasa. Untuk daerah-daerah yang memang berbahaya, di sana banyak orang bergelimpangan, ya baca tahlil dari rumah masing-masing. Jangan ditinggalkan tahlil ini. Kita perlu rajin tahlil untuk orang. Dan nanti kalau kita meninggal, berharap orang-orang membacakan tahlil untuk kita. Manfaatnya apa? Agar beban di alam kubur diringankan oleh Allah dengan bantuan zikir itu. Dan alam kubur bagi kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.